Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya dan hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang hukum Coulomb. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak penjelasan tentang hukum Coulomb. Nah, jika ada dua muatan yang sesama jenis atau sama jenisnya, misalkan ini positif dan positif didekatkan, maka apa yang terjadi? Tentunya akan terjadi interaksi tolak-menolak. Bagaimana jika ada dua muatan yang berbeda jenisnya, yang satu positif, yang satu negatif? Apa yang terjadi? Tentunya ada interaksi tarik-menarik. Nah, mengapa muatan itu bisa tolak-menolak atau tarik-menarik? Jawabannya adalah karena dalam muatan tersebut bekerja gaya yang disebut gaya Coulomb. Kalau kita ingat, gaya itu adalah sebuah dorongan atau tarikan. Berarti dalam muatan-muatan ini terjadi sebuah dorongan yang mengakibatkan tolak-menolak dan terjadi tarikan sehingga mengakibatkan tarik-menarik. Nah, interaksi semacam itu atau gaya yang bekerja dalam interaksi itu disebut dengan gaya Coulomb. Nah, disebut dengan gaya Coulomb karena penemunya adalah ilmuwan yang bernama Coulomb. Ya, kalian bisa cari siapa itu Coulomb dan bagaimana penemuannya atau apa saja penemuannya. Oke. Kemudian Coulomb itu menyelidiki apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb. Nah, dari percobaannya Coulomb menyimpulkan yang pertama, semakin besar muatannya, maka gaya Coulombnya semakin besar. Dan yang kedua, semakin jauh jarak antar muatannya, maka gayanya semakin kecil. Kesimpulan ini disebut dengan hukum Coulomb. Jadi, berdasarkan hukum Coulomb ini, kita bisa simpulkan sendiri secara singkatnya. Besarnya gaya Coulomb itu dipengaruhi oleh muatan, besarnya muatan, dan jarak antar kedua muatan. Oke. Selanjutnya adalah hukum Coulomb atau bagaimana cara menghitung besarnya gaya Coulomb berdasarkan hukum Coulomb. Nah, jika kita punya dua muatan yang besarnya Q1 dan Q2 dan terletak sejauh R, maka besar hukum Coulomb itu bisa dihitung dengan persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F itu adalah gaya Coulombnya, satuannya Newton, dan Q1 besar muatan pertama, satuannya Coulomb, dan Q2 besar muatan kedua, dan R itu jarak antar muatan, dan K itu adalah konstanta atau nilai yang sudah ditetapkan, satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang perlu kalian waspadai dalam mengerjakan soal hukum Coulomb itu adalah satuannya. Yang pertama, satuan untuk muatan itu harus Coulomb, dan yang kedua, satuan untuk jarak itu harus meter. Kalau muatan belum Coulomb atau jarak belum meter, mau tidak mau kita harus merubah muatan tersebut satuannya menjadi Coulomb dan jaraknya menjadi meter. Oke. Selanjutnya, saya akan sedikit memberi materi tentang konsep matematika yang akan dipakai dalam perhitungan hukum Coulomb. Apa itu? Konsep matematika yang kita pakai adalah pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya itu ya nanti bisa ditanyakan ya ke guru matematika. Kalau saya bilangnya adalah operasi bilangan berpangkat. Jadi dasarnya dari pangkat tak sebenarnya itu yang pertama adalah mengubah bilangan menjadi bilangan berpangkat. Jadi bilangan tidak berpangkat kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Misal 2 kali 2 sama dengan 4. Itu tidak berpangkat kan? Tapi bisa saya tuliskan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 4 bisa diperoleh dari 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sama halnya dengan 8. 8 itu bisa diperoleh dari 2 kali 2 kali 2. Atau bisa saya tulis 2 pangkat
3. Dan seterusnya. Nah, nanti bilangan yang banyak kita gunakan dalam perhitungan hukum Coulomb atau gaya Coulomb itu adalah 10 atau pangkat dari 10. Nah, pangkat dari 10 bisa kita pahami seperti berikut. Misalkan 10. 10 itu kan 10 dikali 1. Berarti 10 pangkat 1. Atau 10 itu 10 saja. Berarti 10 pangkat 1. 100. Berarti 100 itu bisa saya peroleh dari 10 kali 10. Maka bisa saya tuliskan menjadi 10 pangkat 2. Kalau 1000 berarti 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 10 pangkat 3. Kalau 10.000 ya berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 4. Seperti itu, sederhana sebenarnya. Nah, kemudian ada juga yang dalam bentuk desimal dan pecahan. Misalkan seperti ini. 0,1 itu biasanya agar memudahkan perhitungan, kita harus ubah menjadi bilangan berpangkat seperti ini. Caranya adalah 0,1 kita jadikan pecahan terlebih dahulu, berarti nilainya sama dengan 1/10. Yang kita ingat 10 itu adalah 10 pangkat 1, sama dengan 10 pangkat 1. Maka 1/10 sama dengan 1/10 pangkat 1. Kemudian 10 pangkat 1 ini kita pindah ke atas, biar tidak dalam bentuk pecahan, sehingga hasilnya adalah 10 negatif 1. Caranya adalah hanya mengubah nilai pangkatnya saja, yang awalnya positif menjadi negatif. Kalau awalnya negatif berarti menjadi positif. Kebalikannya, itu aja. Nah, selanjutnya kita punya 0,01. 0,01 itu berarti 1/100. Nah, kita tahu bahwa 100 itu nilainya adalah 10 pangkat 2. Maka 0,01 itu sama dengan 1/10 pangkat 2. Kita pindah 10 pangkat 2-nya menjadi ke atas, sehingga menjadi 10 pangkat negatif 2. Satunya tidak usah ditulis. Sama halnya dengan 0,001, berarti 1/1000 sama dengan 1/10 pangkat 3. Karena 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3. Oke. Nah, dari sini untuk bilangan desimal dan pecahan, saya bisa simpulkan jika posisi bilangan berpangkat sebagai pembagi atau penyebut, maka dapat dipindahkan menjadi pembilang dengan mengubah nilai pangkatnya. Misal dari positif menjadi negatif atau sebaliknya dari negatif menjadi positif. Oke, saya punya contoh soal seperti ini. Kita ingin merubah 6.000 menjadi bilangan berpangkat. Caranya adalah kita uraikan terlebih dahulu. 6.000 itu kan 6 dikali 1.000. Di mana 1.000 itu adalah 10 pangkat negatif 3. Maka kita bisa tulis 6 dikali 10 pangkat negatif 3. Atau cara kedua, kita bisa uraikan terlebih dahulu. 6.000. Kita uraikan 6-nya dulu. Kita tulis berarti 6. Kita tulis 6. Kemudian di belakang 6 itu ada berapa 0? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti ada 3 0. Nah, karena dia bukan pecahan, maka pangkatnya adalah positif. Sehingga 6 kali 10 pangkat 0-nya berapa? 3. Oh, berarti pangkat positif 3. Nah, hal yang sama kita bisa terapkan pada 270.000. Kalau kita pakai cara biasa ya berarti 270.000 itu adalah 27 dikali 10.000. 10.000 adalah 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat 4. Nah, kalau kita ingin cara yang lebih cepat, asal kalian ahli, kita bisa uraikan 270.000 kita uraikan dulu. Berarti 27.000 kita uraikan di sini, berarti 270.000 kita uraikan. Yang pertama ada 27. Tulis aja angka yang bukan 0. 27 berarti kita tulis 27 di sini. Kemudian kita hitung 0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Karena 0-nya ada 4,
dan itu bilangan bulat bukan bercanda desimal, maka pangkatnya adalah positif. Karena karena nolnya ada 4, maka jadinya adalah 10 pangkat 4. Seperti itu. Nah, kemudian saya punya 0,05. Kita pengen rubah menjadi bilangan berpangkat. Maka 0,05 adalah 5/100. Karena 100 itu 10 pangkat 2, maka kita bisa tuliskan menjadi 5 kali 10 pangkat 2. Sehingga kalau kita naikkan ke atas menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Di sini 5-nya harus ditulis karena nanti akan nilainya berbeda kalau tidak ditulis. Di sini, di contoh yang tadi tidak saya tulis karena semua bilangan yang dikalikan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 10 pangkat negatif 1 dikali 1, ya hasilnya 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 2 dikali 1, ya hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. Begitu pula untuk bilangan-bilangan yang lain jika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, yang kedua saya punya 0,067. Berarti itu adalah 67/1000. 1000 itu kita tahu bahwa tadi 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Jadi kita bisa tuliskan 67/10 pangkat 3. Maka hasilnya 67 kali 10 pangkat negatif 3. Seperti itu kurang lebih. Nah, oke. Selain dasar ini, pengetahuan dasar mengubah bilangan tak berpangkat menjadi bilangan berpangkat, ada beberapa sifat dari pangkat tak sebenarnya yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah jika ada A kali M, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Contohnya, saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 plus 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 5. Sama halnya dengan 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 1, maka menjadi 10 pangkat 3 plus 1 dan hasilnya 10 pangkat 4. Kemudian bagaimana jika ada bilangan tidak berpangkatnya di dalam perkalian tersebut? Misalkan 2 kali 10 pangkat 2 dikali 3 kali 10 pangkat 3. Di sini ada dua bilangan yang tidak berpangkat, yakni 2 dan 3. Bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya gampang. Kita kelompokkan dulu bilangan yang tidak berpangkat ke depan. Berarti 2 kali 10 pangkat 2 kali 3 kali 10 pangkat 3 itu menjadi 2 kali 3, kita kelompokkan dulu, berarti ini 2 dan 3, sehingga menjadi 2 kali 3 dan kali 10 pangkat. Karena ini dikali, ya berarti pangkatnya dijumlahkan, 2 tambah 3. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 5. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah A pangkat M per N. Atau A pangkat M dibagi A pangkat N, sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke, perhatikan contoh berikut. Saya punya 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2. Maka cara perhitungannya adalah 10 pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 10 pangkat 2. Nah, yang kedua saya punya 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat negatif 2. Maka sama caranya 10 pangkat 3 dikurangi negatif 2. Karena negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif, sehingga 10 pangkat 3 ditambah 2 dan hasil akhirnya 10 pangkat 5. Nah, bagaimana jika kita menemui permasalahan yang sama, yakni ada bilangan tidak berpangkatnya seperti pada soal di sifat pertama tadi. Di sini saya punya 4 kali 10 pangkat 4 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Bagaimana cara menghitungnya? Sama, kita kelompokkan dulu yang tidak memiliki pangkat. Berarti 4/2. Kita kelompokkan dulu menjadi di sini 4/2. Kemudian dikali 10 pangkat. Nah, karena sifatnya adalah ketika ada bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurangin. Maka karena ini 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2, maka
menjadi 10 pangkat 4 dikurangi 2. Sehingga hasilnya adalah 4 bagi 2 itu adalah 2. Dan 10 pangkat 4 dikurangi 2 adalah 10 pangkat 2. Seperti itu. Itu untuk sifat kedua. Kemudian sifat ketiga yang kita gunakan adalah jika ada A pangkat M dipangkatkan N, dan itu hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Nah, contohnya seperti ini. 10 pangkat 2, saya pangkatkan lagi 3. Jadi 10 pangkat 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 10 kali 2 atau 10 pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 10 pangkat 6. Sama halnya jika pangkatnya negatif. Misalkan 10 pangkat negatif 2 saya kuadratkan. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2 kali 2. Sehingga menjadi 10 pangkat negatif 4. Nah, bagaimana jika ada bilangan tidak berpangkatnya? Seperti 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Nah, di sini kan 2 tidak memiliki pangkat. Cara perhitungannya gampang. Kita pangkatkan dulu bilangan yang tidak memiliki pangkat. Misalkan 2. 2 pangkat 2. Kita tulis terlebih dahulu. 2 pangkat 2. Kemudian 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2. Sesuai dengan sifatnya akan menjadi 10 pangkat negatif 2 dikali 2. 2 pangkat 2 itu adalah hasilnya 4. Dan 10 pangkat negatif 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Sehingga 2 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kurang lebih itu sifat-sifat yang kita gunakan dalam perhitungan hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Oke, selanjutnya saya akan bahas soal yang saya berikan kemarin atau yang sudah kalian kerjakan. Silakan kalian koreksi pekerjaan kalian. Soal pertama itu ada 2 buah muatan masing-masing Q1 2 kali 10 pangkat negatif 6 dan Q2 8 kali 10 pangkat negatif 6 terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya Coulomb dan jenis gaya yang terjadi antara 2 buah muatan tersebut. Oke, hal yang pertama dan paling utama yang harus kita kerjakan ketika mengerjakan soal atau menjumpai soal hitungan itu adalah menulis diketahui. Apa saja? Yang pertama adalah besar muatan Q1-nya. 2 kali 10 pangkat negatif 6. Besar Q2-nya 8 kali 10 pangkat negatif 6. Dan jarak antar muatannya adalah 60 cm. Hati-hati. Kalau kita ingat rumus, kita butuhnya adalah meter. Jadi kita harus rubah dulu dari senti menjadi meter. Caranya adalah dari senti menjadi meter itu dibagi 100, berarti 60 bagi 100. Atau kita bisa coret nolnya sehingga menjadi 6 per 10. 6 per 10 itu hasilnya adalah, kalau kita mengikuti cara mengubah bilangan tak berpangkat menjadi berpangkat, itu hasilnya 6 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Nah, seperti itu. Kemudian ditanya gaya Coulomb dan jenis gayanya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ada 2 buah muatan positif, Q1 dan Q2, terpisah sejauh 60 cm. Itu kalau digambarkan. Oke, langsung saja kita jawab bagaimana cara pengerjaannya. Yang pertama, untuk menjawab soal hitungan itu kalian harus tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 kali R2. Setelah tuliskan rumus, kalian cek satu persatu nilainya sudah ada belum? Atau sudah diketahui belum? Yang pertama nilai K, apakah sudah diketahui? Oh, ini K-nya ada, berarti K ada. Q1-nya ada. Q2-nya ada. Dan R-nya ada. Nah, kalau sudah ada semua, berarti tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Sehingga menjadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 6 dan kali 8 kali 10 pangkat negatif 6. Dan R-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Nah,
Seperti cara tadi, kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang bukan pangkat geser ke depan. Berarti 9 kali 2 kali 8. Itu kita geser ke depan. Kemudian dikali 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat negatif 6 ditambah 10 pangkat negatif 6. Oh, saya ulangi lagi ya. Jadi yang 9, 2, dan 8 kita geser ke depan sehingga menjadi 9 kali 2 kali 8. Nah, kemudian kali, karena di sini bilangan berpangkatnya adalah perkalian, maka kita pakai sifat yang pertama. Jika ada bilangan berpangkat dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sehingga 10 pangkat 9 plus negatif 6 plus negatif 6. Kemudian yang R-nya kita kuadratkan. 6 kuadrat, 36. 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Ingat, sifat ketiga. Jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya adalah atau pangkatnya itu dikali, sehingga negatif 1, 10 pangkat negatif 1 dikali 2, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. Oke ya. Nah, sampai di sini dapat kita sederhanakan sebenarnya. Misalkan 9 dengan 36 bisa kita coret, hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dan 4 bisa kita coret, hasilnya adalah 2 di sini. Sehingga bisa kita tuliskan hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 3. Dari mana? Pangkat negatif 3 ini hasil dari 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Berarti 9 ditambah negatif 12 atau 9 dikurangi 12. Maka hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3. Nah, kemudian yang bawah itu tadi nilainya sisa 2. Berarti tinggal tulis 2 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian bisa kita tuliskan yang tidak berpangkat itu kita pisah seperti ini. Nih, menjadi 8 per 2 kali 10 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 2. Kenapa dikurangi? Karena ini adalah pembagian menggunakan sifat yang kedua. Sehingga menghasilkan 8 bagi 2 itu adalah 4. Dan negatif 3 dikurangi negatif 2 itu berarti menjadi negatif 3 ditambah 2. Karena karena negatif ketemu negatif menghasilkan positif. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1. Maka besar gaya Coulombnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 1 Newton, bukan Coulomb, saya salah tulis ya. Atau bisa kita tuliskan menjadi 0,4 Newton. Kemudian jenis gayanya apa? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Tentunya karena dia ini sejenis, positif dan positif, maka jenis gayanya adalah tolak-menolak. Jadi bisa kita simpulkan besarnya gaya Coulomb adalah 0,4 Newton dan jenis gayanya adalah tolak-menolak karena muatannya sejenis. Nah, itu untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, dua buah muatan masing-masing Q1 negatif 3 kali 10 pangkat negatif 6 dan Q2-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 6 terpisah sejauh 60 cm. Soalnya sama, tentukan gaya Coulomb dan jenis gayanya. Biasakan untuk menulis diketahui. Sama kayak tadi, Q1-nya negatif 3 kali 10 pangkat negatif 6. Dan Q2-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 6. Dan jaraknya 60 cm. Masih cm kita ubah menjadi meter. Hasilnya adalah seperti pada soal nomor 1. Kebetulan angkanya sama. Adalah 6 kali 10 pangkat negatif 1. Oke, yang ditanya sama gaya Coulomb dan jenis gayanya. Nah, kalau kita gambarkan itu ada dua buah muatan, yang satu itu negatif dan yang dua positif. Jadi ada dua muatan yang berbeda jenis terpisah sejauh 60 cm. Oke, jawab. Tulis rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian cek nilainya. Apakah K ada?
apakah Q1 ada atau Q2 ada dan R ada. Jika ada semua, kita tinggal masukkan. Set. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, di sini saya tidak memasukkan tanda negatifnya. Pak, apakah boleh? Boleh. Jadi dalam perhitungan itu boleh tidak memasukkan tanda negatif. Tapi kalau kalian terlanjur memasukkan tanda negatif juga tidak apa-apa, sama saja. Nanti hasilnya juga sama saja. Nah, lalu kalau tidak dimasukkan, untuk apa Pak nanti kegunaan tanda negatif itu? Tanda negatif digunakan untuk menentukan jenis gayanya, apakah tolak-menolak atau tarik-menarik. Oke ya, jadi saya tidak memasukkan tanda negatifnya. Dan nilai Q2-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 6 dengan R 6 kali 10 pangkat negatif 1. Oke, caranya seperti tadi kita kelompokkan. Berarti di sini ada 9, ada 3, ada 9. 9 kali 3 kali 9. Nah, 10 pangkatnya berarti 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat negatif 6 ditambah negatif 6. Jadi 9, saya ulangi ya. 10 pangkat negatif 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Kemudian yang R-nya kita kuadratkan 6 kuadrat berarti 36. Kemudian 10 pangkat min 1 kuadrat berarti menjadi 10 pangkat min 2. Menggunakan sifat nomor 3. Oke, seperti halnya tadi ini bisa kita coret. Di sini ada 4. Nah, sehingga menghasilkan di sini tinggal 3 kali 9. Berapakah 3 kali 9? Hasilnya tentu 27. Dikali 10 pangkat negatif 3. Hasil perhitungan yang tadi. Kemudian, yang bagian bawahnya ada 4 dikali 10 pangkat negatif 2. Jadi, diperoleh 27 kali 10 pangkat negatif 3 per 4 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, selanjutnya kita bisa kelompokkan yang tidak berpangkat 27 bagi 4. Dikali, karena ini pembagi atau pembagian, maka pangkatnya dikurangin. 10 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 2. Nah, 27 bagi 4 itu hasilnya adalah 6,75. Sedangkan negatif 3 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga 6,75 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Atau bisa kita tulis menjadi 0,675 Newton. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasilnya 0,675 Newton dan jenis gayanya bagaimana? Karena dia ini berbeda jenis, maka jenis gayanya adalah tolak-menolak. Sehingga besarnya gaya Coulomb adalah 0,675 Newton. Dan jenis gayanya adalah tarik-menarik. Nah, demikian pembahasan soal hukum Coulomb yang saya berikan kemarin. Jika penjelasannya terlalu cepat, kalian bisa pause atau ulangi lagi sehingga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih dan silahkan dikoreksi pekerjaan kalian. Kalau memang salah, boleh dibenarkan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.